Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhu al-Imamu Alimul Millati Waddin Az-Zandusti. Ajabu Basira Syekh Imam yang alim di bidang agama dan agama, Az-Zandusti dengan nisbat. Qala berkata siapa Syekh, Sami'tu Aba Mansurin al-Madhkurah, saya mendengar Abu Mansur tersebut yaqulu berkata, A'tallahu ta'ala yaumas sabti, menganugerahkan siapa Allah Ta'ala hari Sabtu li Musa kepada Musa, wa li khamsina nabiyyan wa mursalan, dan kepada 50 nabi dan utusan ma'ahu bersama Musa. Hari Sabtu oleh Allah Ta'ala dianugerahkan kepada Nabi Musa dan kepada 50 nabi dan utusan. Wa ata yaumal ahadi, dan menganugerahkan siapa Allah akan hari Ahad di Isa kepada Nabi Isa, wa li khamsina nabiyyan wa mursalan, dan kepada 50 nabi dan utusan mahu bersama Nabi Isa. Hari Ahad diberikan kepada Nabi Isa dan 50 nabi dan utusan bersama Nabi Musa. Wa ata yaumal itsnaini, dan memberikan kepada hari Senin memberikan hari Senin li Muhammadin kepada Nabi Muhammad alaihi assalatu wassalamu, wa li salasin wa sittina nabiyyan wa mursalan, dan kepada 63 nabi dan utusan mahu bersama Muhammad. Hanya Nabi Muhammad yang diberi hari Senin diberikan kepada Nabi Muhammad, dan kepada 63 nabi dan utusan bersama Nabi Muhammad. 63 ini adalah 50 ditambah 13 ya. 50 ditambah berapa? 50 ditambah 13 menjadi 63. Li'annal anbiya alaihissalamu, karena sesungguhnya para nabi alaihissalam mi'atu alfin wa arba'atun wa ishruna alfa nabiyyin, adalah 124.000 nabi. Jadi nabi ini jumlahnya adalah 124.000. 104 ekor ibu. Wal mursaluna minhum, adapun yang dijadikan utusan, minhum dari yang 124.000, salasumiatin adalah 300, wa salasata asyarah dan 13. Artinya yang dijadikan utusan di antara nabi yang banyak itu hanya 313. Fal afdalu Muhammadun alaihi salatu wassalamu, maka adapun yang paling afdal adalah Muhammad alaihi salatu wassalam. Zida ditambahkan ma'ahu bersama Nabi Muhammad salasata asyara nabiyyan wa mursalan, siapa 13 nabi dan utusan.
Nabi Muhammad sebagai nabi yang paling utama diberi tambahan 13 nabi sehingga menjadi 63 nabi dan utusan. Wa ata yaumas thulatsa'i, dan memberikan siapa Allah hari Selasa Sulaiman kepada Nabi Sulaiman, wali khamsina nabiyyan wa mursalan ma'ahu, dan kepada 50 nabi dan utusan bersama Nabi Sulaiman. Wa ata yaumal arbi'i, dan memberikan hari Rabu li Yaqub kepada Nabi Yaqub, wa li khamsina nabiyyan wa mursalan ma'ahu, dan kepada 50 nabi dan utusan bersama Nabi Yaqub. Wa ata yaumal khamisi, dan memberikan hari Kamis li Adam alaihissalam kepada Nabi Adam alaihissalam, wa li khamsina mursalan ma'ahu, dan kepada 50 utusan bersama Nabi Adam salawatullahi alaihi ajma'in. Dari hari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis sudah ada yang punya semua, ya kan? Rata-rata adalah 50, kecuali Nabi yang bersama 63 Nabi. Fayabqa yaumul jum'ati lillahi ta'ala, maka tersisa hari Jumat menjadi miliknya Allah Ta'ala. Jadi kalau ditanya hari Jumat miliknya siapa? Hari Jumat miliknya Allah Ta'ala. Qala Nabi alaihi salatu wassalamu, Kanjeng Nabi bersabda, ya Rabbi mahallu ummati minka, wahai Tuhanku, apa bagian umatku daripadamu? Umatku mendapatkan bagian apa dari Engkau, wahai Allah? Qala Allah Ta'ala berfirman, ya Muhammadu yaumul jum'ati wal jannatu li, adapun hari Jumat dan surga adalah milikku. Wa ataitu al-jum'ata wal jannata li ummatika, dan aku memberikan Jumat dan surga kepada umatmu. Wa ridai ma'al jum'ati wal jannati hadiyatun lahum, adapun ridhoku bersama Jumat dan surga merupakan hadiah bagi umatmu. Adapun ridhoku di samping Jumat dan surga adalah hadiah untuk mereka. Al-haditsu at-tasi'u, hadis yang ke-9. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, annahu, sesungguhnya Mu'adz, qala adalah berkata siapa Mu'adz, qala Rasulullah, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah adabu, ketika patipun apa jawabna Rasulullah. Yaqulullahu, berfirman siapa Allah. Ini artinya hadis qudsi, jawabna Allah Ta'ala yang tidak ada di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, ya bani Adam, wahai anak Adam, istahyi minni, malulah kamu kepadaku. Malulah kamu kepadaku inda maksiatika, ketika maksiatmu. Artinya ketika kamu berbuat maksiat, berbuat dosa.
Wa ana astahyi minka, dan aku akan malu kepadamu. Kalau kamu malu kepadaku ketika berbuat maksiat, maka aku akan malu kepadamu yaumal ardil akbari, pada hari pertunjukan agung. Hari pertunjukan agung nikah maksudnya adalah hari kiamat. Dinamakan al-ardil akbar karena pada saat itu amal-amal manusia dipertunjukkan. Aku akan malu kepadamu kapan itu? Pada hari kiamat yang disebut dengan yaumal ardil akbar. Fala u'adzibuka, maka aku tidak akan menyiksamu. Ketika kamu berbuat maksiat, hendaklah kamu punya rasa malu kepadaku. Kalau kamu punya merasa malu kepadaku, aku akan malu kepadamu pada hari kiamat. Maksudnya aku tidak akan menyiksa kamu. Ini malunya Allah. Ya bani Adam, wahai anak Adam, tub ilayya, bertaubatlah kamu kepadaku. Ukrimka, niscaya aku akan menghormat kepadamu. Karamatul anbiya, seperti penghormatan kepada para nabi. Tub, bertaubatlah kamu, ilayya, kepadaku. Ukrimka, niscaya aku menghormat kamu. Karamatul anbiya, seperti penghormatan kepada para nabi. Ya bani Adam, wahai anak Adam, la tuhawwil qalbaka anni. La tuhawwil, janganlah engkau memalingkan hatimu daripadaku. Janganlah kamu memalingkan hatimu daripadaku. Fa innaka, sesungguhnya kamu, in hawwalta qalbaka, jikalau kamu memalingkan hatimu anni daripadaku, akhzulka, maka aku akan menterlantarkan kamu. Akhzulka ini maknanya fala ansuruka, maka aku tidak akan menolong kamu. Allah Ta'ala menterlantarkan maksudnya tidak memberikan pertolongan. Jangan sekali-kali engkau memalingkan hatimu daripadaku, karena kalau kamu sampai melakukan itu, aku akan membuatmu terlantar, karena tidak akan mendapatkan pertolongan daripadaku. Ya bani Adam, wahai anak Adam, lau lakitani, andai kata kamu bertemu kepadaku, atau bila engkau bertemu kepadaku. Betul andai kata. Lau lakitani, andai kata engkau bertemu kepadaku, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Wa ma'aka hasanatun, dan bersama kamu adapun amal-amal baik. Mislu ahlil ardi, seperti penghuni bumi. Andai kata kamu nanti bertemu dengan aku pada hari kiamat, sementara kamu membawa amal-amal baik yang besarnya seperti penduduk bumi, lam akbal minka, aku tidak akan menerima daripadamu, hatta tusaddiqani, sehingga engkau percaya kepadaku, membenarkan aku atau percaya kepadaku, biwa'di, dengan janjiku, wa wa'idi, dan ancamanku. Wa'id ini janji, wa'id itu ancaman. Kalau kamu melakukan kebaikan, kamu akan masuk surga, ini namanya janji, ya. Wa'id. Kalau kamu banyak berbuat dosa, kamu akan masuk neraka, itu namanya wa'id, ancaman. Ada wa'id dan wa'id.
Meskipun kamu melakukan amal-amal baik yang banyak, tapi kalau engkau tidak meyakini janjiku dan ancamanku, aku tidak akan menerima amal-amal baikmu itu. Ya bani Adam, wahai anak Adam, ini ana ar-razzaqu, sesungguhnya aku adalah pemberi rizki. Razzaq, pemberi rizki, maha pemberi rizki. Wa anta al-marzuqu, sedangkan engkau adalah marzuk, yang diberi rizki. Razzaq yang mengasih rizki, marzuk yang diberi rizki. Wa na'lamu wa ta'lamu anni ufika rizqaka, wa ta'lamu, dan kamu tahu, anni, bahwa sesungguhnya aku, ufika, memenuhi aku kepadamu, rizqaka, akan rizkimu, dan kamu tahu bahwa aku memenuhi rizkimu. Fala tatruk ta'ati, maka janganlah engkau meninggalkan taat kepadaku, bisa babil rizki, gara-gara rizki, dengan sebab rizki. Janganlah kamu meninggalkan taat kepadaku dengan sebab rizki itu. Jangan sampai rizki menjadi kendala untuk taat kepada aku. Fa innaka, sesungguhnya kamu, in tarakta ta'ati, jikalau kamu meninggalkan taat kepadaku, bisa babi rizkika, dengan sebab rizkimu, aujabtu alaika uqubati, aujabtu, memastikan aku, alaika, atas kamu, memastikan, uqubati, akan siksaanku, pasti engkau akan mendapatkan siksa. Ya bani Adam, wahai anak Adam, ihfal li hadhil khisala al-khamsa, jagalah, ihfal, jagalah, perhatikanlah, di bagiku, perhatikanlah, hadhil khisala al-khamsa, akan beberapa perkara atau wasiat yang 5 ini, beberapa wasiat, beberapa kali, ya bani Adam, di atas itu. Walakal jannatu, dan ialah bagimu adapun surga. Al-khabaru bitamamihi, hikayatun, ada sebuah hikayah, ya ikhwani, wahai saudara-saudaraku, la tautamu ala rizki, janganlah kamu bersusah-susah atas persoalan rizki. Wala yamna'kum rizqukum anit ta'atih, wala yamna'kum, janganlah menghalangi kepadamu, wala yamna'kum, dan janganlah menghalangi kepadamu, rizqukum, apa rizkimu, menghalangi anit ta'ati, daripada ta'at. Jangan sekali-kali persoalan rizkimu itu menjadi penghalang kamu untuk taat kepadaku. Bisa babi qaulillahi ta'ala, karena sebab adanya firman Allah Ta'ala, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Wa ma min dabbatin, tidak ada satu binatang, melata pun, melata ni ka agar-agar, fil ardi, di atas bumi, illa 'alallahi, melainkan ialah atas tanggung jawab Allah, rizquha, adapun rizkinya dabba. Tidak ada hewan di atas bumi ini, hewan macam apa saja, kecil atau besar, melainkan rizkinya ditanggung oleh Allah. Illa 'alallahi rizquha,
melainkan rizkinya ditanggung oleh Allah. Kama jaa fil khabari, sebagaimana terdapat di dalam khabar, di dalam hadis. Ada cerita di dalam hadis, Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala khalaqa tayran akhdara fil hawa'i. Allah Ta'ala menciptakan burung berwarna hijau di udara. Menciptakan burung berwarna hijau di udara. Wa ja'ala ala dhahrihi, dan memasang Allah ala dhahrihi, di punggungnya burung itu, di punggungnya burung itu memasang rumhan akan tombak, wa tahta batnihi, dan memasang di bawah perutnya rumhan akhara, akan tombak yang lain. Artinya burung itu dilengkapi dengan dua senjata, yang satu di punggungnya, yang satu di bawah perutnya. Wa khalaqa hutan, dan Allah menciptakan ikan paus, ya. Allah Ta'ala menciptakan ikan paus fil bahri, di laut. Yaqulus samakah, yang makan ikan. Ikan paus itu makanannya adalah ikan-ikan yang lain, ya. Yaqulus samakah, ikan paus itu makan ikan. Wa yadkhulu baina asnanihi, dan masuk baina asnanihi, di celah-celah giginya ikan paus, masuklah musamaki, apa dagingnya ikan, daging ikan yang masuk. Wa yadkhulu, dan masuk baina asnanihi, di celah-celah atau di sela-sela giginya ikan paus, masuklah musamaki, apa dagingnya ikan. Wa yadurruhu, dan membahayakan apa daging itu kepada ikan paus. Wa yu'limuhu, dan menyakitkan kepada ikan paus. Makanannya adalah makanan ikan, tapi ke daging-daging ikan yang masuk ke sela-sela giginya itu malah membahayakan dan menyakitkan. Fayukhriju ra'sahu, maka mengeluarkan ikan paus itu, mengeluarkan ra'sahu, akan kepalanya, minal ma'i, dari air, wa yaftahu famahu, dan membuka mulutnya. Untuk menghilangkan rasa sakit, ikan paus itu kemudian mengeluarkan kepalanya dari air sambil membuka mulutnya. Fayaji'u dzalika tayrul akhdaru, maka datang burung yang berwarna hijau itu, ya. Datang burung yang berwarna hijau. Fayadkhulu, maka masuk apa burung itu, masuk fi famil huti, di mulutnya ikan paus. Masuk ke mulutnya ikan paus. Untuk apa burung-burung hijau masuk di mulutnya ikan paus? Ya'kulu makan baina asnanihi, makan apa burung? Makana, akan sesuatu, baina asnanihi, yang ada di sela-sela giginya ikan paus. Ini pertolongannya burung, ya. Burung hijau itu memakan daging-daging yang menyakitkan yang ada di sela-sela giginya ikan paus. Wa yakunu ar-rumhani, dan ada apa dua tombak. Tadi itu burung hijau itu dilengkapi dengan dua senjata berupa tombak, satu di punggungnya, satu di bawah perutnya. Dan ada apa dua tombak itu, ka'amudaini, adalah bagaikan dua pilar fi famil huti, di mulutnya ikan paus. La yaqdiru ala madhihi, yang tak mampu ikan paus
untuk mengunyahnya, wa aklihi dan memakannya. Kenapa burung yang masuk ke mulutnya tidak sekalian dimakan oleh ikan paus? Tak bisa, karena burung hijau itu punya senjata yang bagaikan dua tiang yang tidak memungkinkan untuk dimakan. Falamma faniyal lahmu, maka ketika sudah habis daging itu, daging-daging yang ada di sela-sela giginya ikan paus, habis apa daging min baini asnanihi, dari sela-sela giginya ikan paus, yatiru fil hawa'i, maka terbanglah burung itu ke udara. Terbang setelah makan habis daging-daging yang ada di sela-sela giginya ikan paus, burung itu terbang kembali. Ja'alallahu ta'ala rizqahu min baini asnanihi, Allah Ta'ala menjadikan rizkinya burung min baini asnanihi, berada di sela-sela giginya ikan paus. Jadi rizkinya burung hijau itu di mana? Berada di gigi yang berada pada daging-daging yang ada di sela-sela giginya ikan paus. Wa yarji'ul hutu ila makanihi, dan kembali ikan paus ke tempatnya semula. Wa yastarihu, dan ia beristirahat, menjadi senang, bisa berbihi dengan sebab burung hijau itu. Ini sama-sama menguntungkan. Burung hijau itu beruntung bisa makan ikan-ikan, daging-daging yang ada di sela-sela giginya ikan paus. Ikan paus tertolong karena daging-daging itu menyakitkan. Wa yakunu kullu wahidin minhuma sababan lil akhari, dan ada tiap-tiap satu minhuma, dari keduanya, burung dan ikan paus, sababan lil akhari, menjadi sebab bagi yang lain. Artinya ada hubungan saling menguntungkan, kerjasama antara ikan paus dan burung. Wala yatruku at-tayru bila rizkin, Allah Ta'ala tidak membiarkan burung itu tanpa rizki. Burung-burung pun tidak dibiarkan tanpa rizki oleh Allah Ta'ala. Tapi di mana rizkinya? Ada di giginya ikan paus. Fa kaifa yatrukul insana bila rizkin, kalau burung saja ada rizkinya, maka bagaimana mungkin Allah Ta'ala membiarkan manusia tanpa rizki? Fa kaifa yatruku al-insana bila rizkin. Wa fi hikayati Ibrahim bin Adham rahmatullahi alaihi, dan di dalam hikayahnya Ibrahim bin Adham rahmatullahi alaihi, wa kana sababu taubatihi, dan ada apa yang menjadi penyebab taubatnya Ibrahim bin Adham. Artinya Ibrahim bin Adham itu semula adalah orang berandal, pakaiannya luar biasa, pakaiannya bagus-bagus, tapi kemudian dia bertaubat. Apa sesungguhnya yang menjadi penyebab beliau itu bertaubat? Wa kana sababu taubatihi, dan ada apa penyebab bertaubatnya Ibrahim bin Adham, annahu, bahwa sesungguhnya Ibrahim, karena ada siapa Ibrahim, yauman minal ayyami, pada suatu hari, kharaja ila saidi, beliau keluar untuk memburu. Keluar ke hutan atau ke padang sahara, maksudnya tidak ada lain untuk memburu. Fanazalah manzilan, maka beliau turun di suatu tempat.
Wa basata as-sufratah, dan beliau ngampar akan tempat makan. Sufra ini meja makan ya. Tapi sudah barang tentu kita tidak membayangkan bahwa meja makannya seperti meja makan yang kita punya. Menghampar meja makan liyakula ta'ama, untuk makan makanan yang dibawa ya. Di saat-saat sebelum mulai memburu, beliau menghampar makanan untuk makan. Fa bainama huwa kadzalika, maka di saat-saat beliau itu sedemikian, fa bainama huwa kadzalika, maka di saat-saat beliau itu demikian, ja'a ghurabun, datang apa, burung gagak. Gagak ini seka ya, datanglah burung gagak. Wa akhadha, dan mengambil apa burung gagak, minas sufrati, dari meja makan itu, mengambil khubzan, akan sepotong roti. Diambil pakai apa? Bimingkorihi, dengan paruhnya, cocoknya ya. Burung gagak itu mengambil sebagian sepotong roti dengan menggunakan cocoknya, paruhnya. Wa tara fil hawai, dan ia terbang ke udara. Fata'ajjaba Ibrahimu min dzalika, maka heran siapa Ibrahim bil adham min dzalika, dari hal itu. Heran melihat burung gagak mengambil sebagian sepotong roti yang ada di atas meja makannya. Wa raqiba farasahu, dan beliau mengendarai kudanya. Wa dhahaba, dan ia pergi ila khalfi tayri, ke belakang mengikuti burung itu. Hatta sa'idal ghurabu ilal jabali, sehingga naik apa burung gagak itu ke atas gunung. Naik ke atas gunung. Wa ghaba an aini Ibrahim, dan menghilang dari penglihatan Ibrahim. Akhirnya setelah burung gagak itu naik ke gunung, menghilang, tak terlihat dari pandangan Ibrahim bin Adham. Fasaida Ibrahimu aidan, maka naik siapa Ibrahim juga, maka Ibrahim bin Adham naik juga al-jabalah, ke atas gunung. Di tarabil ghurabi, untuk mencari burung gagak itu, atau untuk mengejar burung gagak itu. Fara'a, maka melihat siapa Ibrahim min ba'idin, dari jauh, melihat zalikan ghuraba, akan burung gagak itu, melihat burung gagak dari tempat yang jauh. Falamma dana Ibrahimu, maka ketika telah dekat siapa Ibrahim, taral ghurabu, terbanglah burung gagak itu. Ketika sudah dekat, burung gagak itu terbang. Fara'a Ibrahimu rajulan, maka melihatlah Ibrahim, melihat seorang laki-laki, masdudan, terbelenggu, bil habli, dengan tali. Lalu di situ Ibrahim bin Adham melihat ada seorang laki-laki itu terbelenggu, etalaik, pakai tampar, muttaji'an ala kufahu, seraya miring ke atas kudunya, kacepleng. Falamma ra'a Ibrahimu, maka setelah melihat siapa Ibrahim dzalika rajula, kepada laki-laki itu, ala hadhil halati, dengan kondisi seperti ini. Ketika Ibrahim bin Adham melihat laki-laki itu kondisinya seperti itu, terbelenggu dengan tali, nazala an farasihi, beliau turun dari kudanya.
Wa halla shidatahu, dan beliau melepas belenggu itu. Wa sa'ala, dan bertanya siapa Ibrahim, bertanya an halihi, tentang keadaannya rajulan, wa qissatihi, dan kisahnya. Gimana ceritanya kamu kok ada di sini dalam keadaan terbelenggu seperti ini? Faqala ar-rajuluh, maka berkata si laki-laki itu, ini kuntu tajiron, sesungguhnya aku ini adalah seorang pedagang atau geng. Fa'akhadhani qutta'ut tariqi, maka menangkap kepadaku siapa fikal-fikal, qutta'ut tariq, begal-begal di jalan. Aku ini adalah seorang pedagang, membawa dagangan dari suatu tempat ke tempat yang lain, lalu kemudian aku ditangkap, diambil oleh fikal. Wa akhadhu, dan mereka mengambil maka namai, kepada sesuatu yang bersama aku, semua apa yang aku bawa diambil. Minal mali, berupa harta. Wa qataluni, dan mereka berusaha membunuhku. Wa sadduni, dan mereka mengikatku. Wa tarahuni, dan mereka melemparkan aku, membuang aku, melemparkan aku fi hadzal maudhi'i, di tempat ini. Benar-benar aku dizalimi, ya. Selain semua hartaku diambil, kemudian aku lalu dibuang di tempat ini. Wa sara li sab'atu ayyamin, dan menjadi ialah bagiku adapun 7 hari. Aku punya pengalaman 7 hari. Aku di sini sudah 7 hari, itu maksudnya. Wasara li sab'atu ayyamin, dan menjadi bagiku adapun 7 hari. Saya di sini sudah 7 hari. Kulla yaumin, setiap hari, yaji'ul ghurabu bil khubzi, datang burung gagak dengan membawa roti. Wa yajlisu ala sadri, dan burung itu duduk di atas dadaku. Anehnya, setiap hari ada burung gagak datang dengan membawa roti, dan ia duduk di atas dadaku. Wa yaksiru al-khubzah, dan ia memecahkan roti itu bimingkorihi, dengan paruhnya, kalau mencocoknya. Wa yad'u, dan ia meletakkan, dan burung gagak itu meletakkan roti fi fami, di mulutku, ya. Burung gagak ambil roti dari mana-mana itu. Wa ma tarakani Allahu, wa ma tarakani, dan tidak membiarkan kepadaku siapa Allah, jai'an, dalam keadaan lapar, fi tilkal ayyami, pada hari-hari itu. Ternyata Allah Ta'ala tidak membiarkan aku dalam kondisi kelaparan pada hari-hari itu selama 7 hari. Caranya kalau mengirimkan burung gagak. Faruqiba Ibrahimu farasahu, maka mengendarai siapa Ibrahim bin Adham, mengendarai kudanya. Wa ardafahu, dan membonceng laki-laki itu. Laki-laki itu diajak ikut, bonceng di belakangnya. Wajah, dan datang siapa Ibrahim, bihim, dengan membawa rajul itu. Dibawa kemana? Ila maudhihi, ke tempatnya Ibrahim bin Adham. Allah, di tempat karena yang ada Ibrahim nazala, adalah singgah fihi, di tempat itu. Itu kan dalam rangka nabung burung gagak itu, pas ketemu bon orang laki dalam keadaan terbelenggu. Akhirnya laki-laki itu digonceng, dibawakan tempat asal pada awal mula dia singgah itu.
Wa taba Ibrahim bin Adhamah, dan bertaubatlah Ibrahim bin Adham. Wa raja'a ila Allah Ta'ala, dan beliau kembali kepada Allah Ta'ala. Ini menyebab kenapa akhirnya Ibrahim bin Adham bertaubat, gara-gara perilaku burung gagak itu. Kembali kepada Allah Ta'ala. Wa naza'a thiyabahu al-fakhirata, dan melepaskan pakaian-pakaiannya yang mewah-mewah itu, pakaian-pakaiannya yang mewah dibuka. Wa labisa as-sufa, dan kemudian memakai suf. Suf ini wol, baju terdiri dari bulu-bulu, sudah barang tentu bukan pakaian mewah ya. Ada yang mengatakan sufi itu berasal dari suf ya. Wa ataku abidahu, dan memerdekakan budak-budaknya. Memiliki beberapa orang budak, dimerdekakan semua, jadi kaya raya beliau itu. Wa auqafa aqarahu, dan mewakafkan akan tanah-tanahnya. Wa amlakuhu, dan seluruh milik-miliknya diwakafkan. Wa akhadha, dan memegang biyadihi, dengan tangannya, memegang ason akan tongkat. Dia lalu pakai tongkat bukan karena sudah tidak bisa berjalan, tapi menunjukkan atas kehinaannya. Betapa banyak orang itu pakai tongkat bukan karena tidak kuat berjalan, akan tetapi ada rahasia tersendiri. Wa tawajjah ila Makkah, dan kemudian dia berangkat menuju Mekah, langsung ke Mekah. Menuju Mekah bila zadin wala rahilatin, tanpa membawa bekal, wala rahilatin, dan tanpa kendaraan, jalan soko pasaran. Langsung jadi sufi. Begitu bertaubat langsung jadi sufi. Wa tawakkala ala Allah, dan pasrah kepada Allah Ta'ala. Walam yahtam ala zadi, dan tidak bersusah-susah dalam urusan bekal. Walam yabqa ja'ian, dan dia tidak tinggal dalam keadaan lapar, tidak lagi lapar. Hatta wasala ilal Ka'bati, sehingga akhirnya sampai juga ke Ka'bah. Ini dari mana? Dari Baudat ini. Wa syakarallaha Ta'ala, dan bersyukur kepada Allah Ta'ala. Wa asna alaihi, dan memanjatkan puji alaihi, atas Allah, atas nikmat yang diberikan melalui tangan-tangan burung gagak. Qala, berfirman siapa Allah Ta'ala, wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh, innallaha balighu amri, qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara. Wa may yatawakkal 'ala Allahi, barang siapa tawakkal, pasrah kepada Allah, fahuwa hasbuhu, maka adapun Allah adalah akan mencukupinya. Innallaha balighu amrihi, sesungguhnya Allah itu sampai kepada apa yang dikehendaki. Wa qad ja'alallahu, sungguh-sungguh menjadikan siapa Allah, likulli syai'in, bagi tiap-tiap sesuatu, menjadikan qadron, akan ketentuan. Segala sesuatu ada ketentuannya, ada ukurannya, ada kepastiannya. Al-hadithu al-ashiru, wallahu alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka